Pemirsa masih di Breaking News TV One dan kali ini bersama saya Muhammad Sofyan, kita masih menyimak dan memantau bagaimana jalannya persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan juga Fathia Mauludiati yang kali ini menghadirkan saksi sekaligus pelapor. Dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kita saksikan bersama-sama. Saya kira menurut saya sudah tuduhan, fitnah itu. Apakah saksi pernah mempermasalahkan sebutan penjahat di BAP dan di laporan sebagai sebuah poin laporan? Kenapa? Apakah saksi pernah mempermasalahkan sebutan mohon izin yang mulia, keberatan yang mulia, di BAP dan di laporan? Ini berhubungan dengan saksi yang hakim kemudian sebutkan ini akan masuk ke perkara. keberatan yang mulia. Sesuai dengan ketentuan pasal 163, saksi itu dapat menerangkan berbeda dengan keterangan BAP yang mulia. Jadi yang apa yang disampaikan oleh saksi, keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Itu pasal 163 yang mulia. Jadi ketika saksi menerangkan apa yang disampaikan, inilah yang menjadi keterangan saksi. Yang mulia, saya mau menyanggah pendapat jaksa. Bertanya kepada saksi. Betul. Bertanya. Iya, belum dijawab. Silahkan dijawab saja. Kalau tidak jawab, Bukan, kami tidak merasa menjawab. Jawab aja yang mulia. Jawab saja oleh saksi. Saya ingin jawabannya. sudah dijawab. Belum jawab. Saudara mendengar pertanyaannya yang ditanyakan sama penasihat hukum terdakwa? Saksi mendengar, bisa menjawab? Kenapa? Perlu kami ulang pertanyaannya yang mulia? Hah? Perlu kami ulang pertanyaannya apabila saudara saksi belum mendengar, bisa kami ulang pertanyaan. Oke, pertanyaan saya. Apakah saksi pernah mempermasalahkan dalam laporan polisi dan dalam BAP dan dalam somasi bahwa saksi dituduh sebagai penjahat? Ya, saya melihat konteks itu dari podcast itu. Berarti secara tidak pernah. Ya, itu menurut saya tuduhan. Cukup majelis. Dan baik, sudah cukup, selesai, cukup, selesai. Ya, baik. Kami minta tanggapan saudara terdakwa, saudara Haris, atas keterangan saksi ini, apakah benar, apakah ada yang keberatan terhadap keterangan saksi? Dan yang keberatan itu yang mana, yang tidak benar yang mana? Itu aja, nggak usah ya semuanya diulas. Kalau keberatan kan nanti saya tulis di kesimpulan kan? Ya, makan yang mana? Yang mana? Ya, saya cuma ingin menambahkan aja. Saya pikir terima kasih kepada saudara saksi, Pak. Oh, ini mau bertanya? Enggak, mau menegaskan aja. Enggak, jangan keterangannya tadi. Keterangan saksi yang tadi yang sudah diterangkan di sini, itu saudara setuju nggak? Atau ada keberatan atau ada yang salah? Ada yang saya setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, yang keberatan yang mana? Itu saja. Pertama soal ada beberapa. Pertama soal YouTube saya, Pak. Saudara saksi. Satu, saudara YouTube itu posisinya saya pikir jelas. Saya adalah pengelola channel YouTube itu, Pak Luhut. Jadi saya mengundang Fathia dan juga Owi, perwakilan dari 9 organisasi yang membuat visa. Kalau tadi saudara saksi menyampaikan kenapa saya tidak mengakses Pak Luhut, saya bisa telepon, betul. Saya punya, kalau nggak salah dua nomor Bapak ada sama saya. Jadi itu betul. Jadi saya bisa akses, tapi saya tidak akan mengakses Bapak karena itu bukan saya tulis. Itu yang nulis. Saudara tolong keterangannya ya, jangan saudara membuat pernyataan. Keterangan saksi tadi itu yang mana yang tidak benar, saudara? Ya, itu supaya saya mau, kan tadi ada yang betul, ada yang tidak betul. Yang tidak betul. Yang tidak betul saya sampaikan itu. Ya. Satu. Yang kedua soal penjahat, dari semenjak awal surat somasi tidak ada kata soal tuduhan penjahat. Yang ketiga soal sekolah. Saya sekolah di 4 universitas, ambil hukum, ambil sosiologi, ambil filsafat, ambil hak asasi manusia. Alhamdulillah 3 bayar sendiri, yang 1 beasiswa. Jadi saya tidak pernah kuliah di Harvard atau dibayarin oleh saudara saksi. Yang ketiga soal saya minta saham. Saya sebetulnya keberatan, bahkan semenjak ini karena dipasang live, HP saya banyak dapat serangan orang ngeledekin saya nggak tahu kenal siapa. Tapi intinya begini, Pak Ketua Majelis Hakim. Waktu saya menghubungi Pak Luhut Binsar Panjaitan, saksi kita sore ini, itu jam 5 pagi kalau nggak salah, saya telepon Bapak.
Jam 5 pagi saya minta waktu karena saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang nama organisasinya yayasannya Sinwaro, orang-orang di Amungme yang tadi Pak Luhut bilang, sudah saksi bilang betul, itu yang hidup di sekitar wilayah lokasi tambang Freeport. Kenapa saya hubungi Pak saudara saksi waktu itu? Karena saudara saksi adalah Menko Marves yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses divestasi saham Freeport ke Indonesia. Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham. Bukan saya minta saham, saya juga ngerti hukum. Dan saya memastikan itu, makanya setelah kita upaya di level bupati kabupaten ini tidak berhasil, maka saya bilang sama klien saya, mari kita datang ke Pak Menko Marves. Mereka bilang, Pak Haris kenalkah? Kenal. Saya coba informal. Nah, itu yang saya lakukan. Dan betul saya diterima baik, saya sama Pak Lambok, ada di belakang Pak Lambok tuh. Pak Lambok kita duduk ditemani sama Pak Jody, betul tadi saudara saksi bilang. Jadi memang kapasitas saya itu bukan saya minta saham, itu kan divestasi jadi bahan. Tidak benar saudara minta saham, ya? Itu kan sahamnya BUMN. Jadi kalau saudara jaksa penuntut umum mencoba mengaitkan hal tersebut, yang mana sayangnya tidak ada di berita acara pemeriksaan di kepolisian, materi ini untuk seolah-olah mau membongkar motif. Saya mau bilang, mohon maaf, Anda belum beruntung untuk mendalilkan bahwa saya punya motif seperti itu. Jadi saya betul peristiwanya dan sampai sore hari saya tambahkan Pak Luhut, Pak Saksi, Pak Luhut jam 6 sore telepon saya. Dia sampaikan itulah Haris, nggak susah, nggak mudah urus orang Papua. Saya tambahkan bahwa saya pernah ke rumah Pak Luhut, betul. Waktu itu saya minta nggak mau ketemu di kantornya, saya diundang ke rumahnya untuk membicarakan salah satu curhatan komplain salah satu purnawirawan yang namanya dikait-kaitkan dengan kasus pelanggaran HAM, dan saya ditegur. Jadi Pak Luhut sebenarnya fungsinya mediasi, mau membantu kira-kira di purnawirawan itu dengan saya, tapi saya menjelaskan. Selebihnya memang kenal sudah lama, sejak tahun 2013 Pak Luhut juga minta saya bantu untuk pembebasan Tapol Papua ketika Bapak jadi kepala staf kepresidenan dan kemudian menjadi Menko Polhukam. Lalu waktu Bapak bertanggung jawab untuk menyelenggarakan simposium penyelesaian pelanggaran HAM tahun 65, saya dipanggil juga. Saya diminta untuk menyusun konsep. Saya kirim ke salah satu staf Bapak konsepnya, Ibu Eski Suyarto. Jadi semua jejaknya ada. Selebihnya ada obrolan informal. Jadi saya memang tidak dalam kapasitas menyampaikan laporan ini kepada saudara saksi. Tapi saya juga sudah sampaikan di surat perjawab dengan pengacara Pak Saksi, di belakang itu ada Pak Junifer Girsang, soal latar belakang saya. Lalu juga karena saya pernah investigasi di Intan Jaya, ada panjang satu penjelasannya, tapi saya punya latar belakang sendiri, dan kita juga mengajukan untuk pertemuan dan pembicaraan, bukan cuma klarifikasi ke YouTube. Gitu. Saya bisa pahami psikologi saudara saksi kalau bilang kenapa saya harus datang ke YouTube-nya, tapi saya juga menawarkan untuk bertemu dan menjelaskan latar belakang tersebut. Saya pikir seperti itu. Majelis Hakim yang terhormat, terima kasih banyak pada proses hari ini. Meskipun saya punya banyak protes sama Bapak janganlah nyebut-nyebut perempuan sebagai simbol. Perempuan itu nggak baik, Pak. Ya, perempuan lebih kuat dari kita laki-laki. Terima kasih banyak.